Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel di BK Cerita. Ya. Jadi gini guys, di kesempatan malam hari ini pengalaman saja ya. Jadi saya menceritakan pengalaman saya dan juga kerabat saya terkait pelaksanaan iuran BPJS ya. Jadi kenapa sih kok BPJS itu dirasa perlu ya? Sebenarnya hal tersebut banyak pentingnya ya, banyak manfaatnya ketika kita punya BPJS ya. Walaupun secara perencanaan kita juga tidak ingin nantinya menggunakan BPJS itu sendiri. Nah, perlu teman-teman BK Cerita ketahui untuk kelas ya. Sekarang itu sebenarnya masih sama ya. Dari kelas 1, 2, 3. Nah, untuk kelas 3 ini kan termurahkan 35.000 per bulannya ya, dan itu pun ada kenaikan 9.500. Nah, kemudian untuk yang kelas 2 itu sekarang 100.000, dan yang kelas 1 itu 150.000 untuk iuran wajib per bulannya ya. Kita store per bulannya seperti itu. Nah, bisa turun kelas kalau misalkan kelas terendah kan kelas 3 ya, seperti itu. Nah, pengalaman saya jadi, dan pengalaman saudara saya itu dulu waktu membuat BPJS Mandiri itu kan sudah keluar dari orang tua ya, maksudnya tidak ikut orang tua lagi, karena kalau pegawai negeri itu maksimal kan 25 tahun sudah tidak bisa ikut. Nah, ketika sudah 25 tahun lebih keluar untuk iuran secara mandiri di iuran langsung transfer bank ya. Nah, dia berpikiran kalau 3 bulan berturut tidak membayar otomatis tertutup. Nah, seiring berjalannya waktu ya, kurang lebih hampir 2 tahun, ternyata tagihan itu masih berjalan ya, tagihan itu masih berjalan. Dan ketika mau ketahuannya ketika mau pindah golongan dan diuruskan kembali, ternyata tagihan itu muncul, dan itu hampir 2 juta lebih. Nah, shock kan, kaget kan kita. Jadi BPJS itu intinya kalau kita sudah bayar itu kita tidak bisa menghapus, itu sudah selamanya. Bisanya hanya turun kelas seperti itu. Kalau misalnya dari kelas 2 ya ke kelas 1 yang paling rendah. Kemudian ya ini ya, semoga janganlah ya bisa kita ajukan sebenarnya pada saat kalau kita memang benar-benar dalam kondisi yang memang tidak punya apa-apa, dalam artian pekerjaan tidak ada ya, kemudian penghasilan juga tidak ada, baru kita bisa mengajukan untuk JKN atau KIS ya, jadi Kartu Indonesia Sehat itu, yang mana persyaratannya nanti meminta ke kelurahan untuk keterangan tidak mampu, dan nanti bisa untuk diuruskan, yang itu nanti ditanggung oleh pemerintah secara total itu. Nah, tapi ya tentu kelasnya ya kelas paling rendah, kelas 3, karena kita dianggap apa ya, masyarakat yang memang perlu disubsidi seperti itu. Ya hitung-hitung kalau kita sendiri kan, kalau kita masih mampu ya paling tidak di kelas 3 ya, hitung-hitung kita eh, nyetor lah ya, atau sedekah untuk negara kan, seperti itu. Itu. Jadi pada intinya kembali lagi ke kita ya sebenarnya. Nah, bisa atau tidak terpakai ketika kita sendiri sudah ya menghadap sang ilahi, itu tertutup ya, nanti otomatis akan tertutup. Dan makanya teman-teman, kalau misalkan nanti teman-teman sudah masuk ke iuran mandiri ya, tolong di cross check kembali seperti itu ya. Jangan sampai tidak rajin atau tidak setor secara tertib, tiba-tiba pas mau dibuka atau pas mau digunakan untuk kontrol atau rawat inap ternyata ada tagihan seperti itu ya. Sebenarnya masih bisa dipakai, tapi harus 24 bulan terakhir ya. Jadi tinggal dikalikan berapa, kalau per bulannya katakanlah 100 ya, berarti 100 dikali 24 bulan, kalau sampai tahunan ya berarti kan 2 tahun minimal, seperti itu. Nah, kemudian ada informasi juga di sini di catatan saya ya, untuk BPJS itu rencana ada kebijakan itu mau dihapuskan kelasnya
ya, tidak ada kelas 1 2 3, itu tidak ada. Itu dikhususkan untuk perawatan atau di rumah sakit ya. Itu sudah tidak ada, nantinya kedepannya seperti itu. Tapi untuk saat ini masih ada ya. Jadi kategori kelas itu akan dihapuskan rencana yang nantinya merujuk pada Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial atau SJSN ya. Itu di pasal 23 ya, terkait peserta yang membutuhkan rawat inap di rumah sakit ya dengan kelas standar seperti itu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa like dan share untuk pengalaman. Dan sebenarnya masih banyak cerita yang sesuai realita pengalaman yang ada, nanti insya Allah akan saya sharingkan dengan rekan-rekan di teman-teman BK Cerita. Itu saja, terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.